itu yang sampai teman aing pulang, aing suruh pergi lagi. Dan sampai yang si kerasukan dua-duanya itu mereka bercanda, ngobrol-ngobrol sampai akhirnya aing ngeberaniin diri buat ngobrol lah sama orang, kayak sama orang gitu ngobrolnya. Aing nanya ke yang pertama kerasukan, mau nanya boleh nggak? Boleh. Gitu. Nah, ada anak kecil gitu, dua-duanya boleh, dua-duanya. Kalian, aku nanya dulu, kamu namanya siapa? Aku Riri. Yang tanya, ciri-cirinya gimana? Tinggi, putih, cantik, pakai kebaya kuning. Ingat yang teman aing pertama matanya itu, pakai kebaya kuning. Aing belum mikir situ. Oh oke. Terus dia bilang terakhir, tangan kanannya ini nggak ada, cacat, nggak tahu putus, nggak tahu pokoknya nggak ada. Ya, ini nggak ada ininya. Dia bilang, aku nggak ada, aku nggak ada pergelangan tangan kanan. Oke, udah. Nanya kayak satu lagi. Kalau kamu siapa? Soalnya tanya sama teman aing marah kan. Kamu siapa? Ngapain? Langsung marah pokoknya. Terus. Nah, saya kayak satu lagi. Kamu siapa? Aku Rini. Ini kakak. Aing nanya. Ciri-cirinya gimana? Putih, lebih pendek dari kakak, Mampus. Terus pakai baju merah. Langsung aing nanya ke teman aing tuh, mana tadi kunang-kunang kuning sama merah kan? Iya. Langsung aing tanya, kamu diem di mana? Aku diem di atas. bodoh Yang amat. yang kuning diem di atas. Terus Tangga, jangan naiknya oke. Nanya satu lagi, kamu diem di mana? Di kamar. Nunjuk ke kamar aing. Terus Langsung aing, anjing kamar aing gitu. Oh, bener caca aing berarti. Nah, gerakan. Setelah gitu, aing iseng lagi tanya, kamu di sini udah dari kapan? Udah ada berapa puluh tahun ya di situ? Lupa ya, berapa puluh tahun pokoknya. Udah lama banget, udah berapa puluh tahun pokoknya. Nah, udah berapa puluh tahun di situ. Terus aing tanya, ini dulu tempat apa? Rumah kayak gini sama rumah. Cuma di atas sanggar tari. Oh, sanggar tari. Kalian tuh di sini ngajar? Ya, aku ngebantuin mama aku pelatih di sanggar tari di sini waktu itu. Oke. Saya tanya lagi, kamu umurnya berapa? Terakhir pas dia meninggal yang paling tua tuh yang kakaknya Riri itu umurnya 12 tahun. Terus Tanya satu lagi yang adanya, kamu umurnya berapa? 8 tahun. meninggal ya? Ya, terakhir 4 tahun bedanya. Oke. Kamu meninggal kenapa? Ke kakaknya. Belanda ya? Indo. Serius? Indo. Nggak, maksudnya yang itu meninggalnya gara-gara apa? Enggak, bukan zaman penjajahan. Oh, terus Meninggal kenapa? Lagi nari, terus di sanggarnya itu lagi ada proyek mau bikin apa, pokoknya lagi ada alat-alat gunting, pisau dan lain sebagainya. Dia lagi nari, terus pas lagi apa dia terjatuh dan punggungnya ketusuk, kena tulang belakang. Dia di situ dibawa, katanya nggak ketolong, mati. Dan yang adeknya itu yang rada bingung sih, katanya matinya di depan rumah, tabrak. Depan rumah yang ketabraknya, kayak lagi main gitu, tiba-tiba ada mobil ngebut, nggak tahu kenapa tabrak. Terus sudah oke. Oh gitu. Terus merinding waktu itu. merindingnya demi Allah banget, anjing aing nggak kuat, udah keringet dingin dan lain. Cuma pas ngobrol aing relax itu, ngobrol aja gimana kayak sama orang kan udah mulai biasa. Cuma panik tetap. Udah gitu langsung aing udah kan nanya meninggalnya kenapa, terus aing nanya, kenapa kalian keluar? Pertama ya, soalnya yang mau keluar itu kakaknya doang. Aku mau ngebantuin dia. Padahal nggak nunjuk dia tapi nunjuk diri sendiri. Aku mau bantuin dia, soalnya dia nggak suka, kamu dekat sama dia. Anjing, udah nggak usah marah-marah kan ini kan. Ya udah, dia nggak suka. Ya udah nggak dekat, udah bilangin ya, aku udah nggak dekat lagi. Udah. Terus itu ngobrol-ngobrol dan akhirnya datang orang pintar. Langsung, kenapa ini pak kerasukan? Pas itu emang kayaknya auranya beda ya orang pintar. Masuk gerbang aja dia udah langsung gitu mundur nyeret gitu, udah panik dua-duanya pokoknya.
siapa udah diem, udah nggak apa-apa diem. Kapan tuh Rik kejadian ini? SMP kelas 2. SMP. Terus Udah datang kan cara minter, ada air minum nggak? Ada pak, bentar, ambil air minum. Dibacain bah. Si bapaknya tuh gobloknya tuh kayak yang bercanda anjing ke yang adeknya, yang kasar adeknya. Haus nggak? Haus. Mau minum? Mau. Nih minum. Pasti minum, disemburin lagi. Ini apaan? Aku mau minum darah. Anjing, olo jurig deh ini kan. Goblok mau minum darah, anjing darah siapa gitu kan? terus Dan disemburin. Udah minum ini cepetan, diminumnya lagi gitu, sembur lagi, minum sembur lagi, kayak lagi, minum sembur lagi. Akhirnya dibacain dua-duanya. Pas hilang. dia mulai tang, pingsan dua-duanya kan. Dia bilang udah keluar gini. Udah, dia sebenarnya ngegitu-gitunya lama anjing. Cuma pas ingat aja, cuma gitu-gitu aja, keluar aja. Pingsan dua-duanya, ngobrol, udah ini mah tinggal diistirahatkan aja, sok lebih banyakin lagi ibadahnya gitu, sok saya temenin dulu sampai mereka sadar. Akhirnya orang panggil indungnya, soalnya kan lumayan dekat, panggil ibunya, ngobrol, dibantuin, udah sadar dua-duanya, anterin pulang. Pas mau banget aing pergi, lagi buka mobil, babe aing pulang. Terus Kenapa kak? Aing cerita aja di dalam bentar. Tadi kemasukan bla 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 bla. Oh ya udah sok, hati-hati lagi ntar kalau Jangan ini. kasih tahu bunda. Dan sampai sekarang Inung Aing jangan nonton ya, mama jangan nonton. Inung Aing gak tau sampai sekarang cerita ini. takut ya? Inung Aing parnoan bisa. Kalau Aing ceritain mungkin Inung Aing pindah rumah. Udah itu Aing anterin balik, udah aja pulang. Pas di rumah tau nggak? Aing tidur di kamar kan. Panas banget sampai berasa Aing waktu di Bekasi anjing. Buka baju, aing pakai boxer doang, tiduran di lantai. Energinya itu Panas banget. Dan ya udah, di situ aman. Besoknya sekolah. belum beres ya Di sekolah belum beres. Di sekolah udah kan. Yang kemarin bukber tuh langsung pada ngumpulkan biasa. Habis ada kejadian ngumpul semua. Ngobrolin. Si cewek yang pertama kerasukan tuh dianterin sama mamanya. Tante udah nggak apa-apa ya, udah nggak apa-apa kok, udah gini. Kalau nggak kuat jangan dulu sekolah tuh, udah nggak apa-apa. Udah kuat kan? Tanya kuat, ya kuat. Sekelas sama Aing kebenaran. Kelas Aing anterin, udah bareng kan ke kelas, udah diem di kelas. Pelajaran pertama oke, lancar. Istirahat. Waktu lagi istirahat, teman Aing tuh yang pertama kan tuh diem terus. Capek kan mungkin kayaknya pusing, sakit dan lain-lain. Nggak apa kan? Ya udah nggak apa-apa. Lagi ngobrol, terus Aing tiba-tiba dipanggil sama temen Aing yang di Cakar itu, yang dia matanya kena itu. Rik, si itu kerasukan. Yang satu lagi. yang mana? Yang adenya, yang kerasukan adenya. Dia kebenaran yang kerasukan adenya itu sekelas sama temen Aing. Dua-duaan gitu sekelas. Si itu kerasukan. Anjing kan. Larilah Aing ke kelasnya. Ngobrol tuh, pas ngeliat Aing biasa senyum lagi. Anjing. Rini katanya. Iya, ya Allah, Aing langsung Ikut ke sekolah. Di sekolah? ke sekolah. Aing sampai anjing nih ke Orang-orang? sekolah. Waduh, itu rame banget. Makanya itu udah anjing nggak mau cerita lah ke orang-orang itu kan udah diem. Taunya di sekolah rame banget anjing. Anjing ke sekolah itu udah udahlah itu udah. Pas Aing inget, bentar. Kalau ini kerasukan, Yang sebelahnya? tiba-tiba di belakang Aing. Wah, anjing. Kayak si Vira tadi ngagetin Aing. Tiba-tiba di belakang Aing langsung. Dia tuh bilangnya, tolongin itu, tolongin. Ya udah ya tolongin. Pas Aing ngeliat ke belakang, dia udah tolongin itu, tolongin. Senyum-senyum. Anjing kerasukan juga udah. Allah, itu udah. Anjing udah Aing bawa dulunya di langsung Aing tarik, dudukin dulunya di situ. Itu banyak orang loh ngeliatin. Yang kerasukan Banyak tuh bisa diliatin. Banyak bisa Kelas Aing, kelas sebelah, 3 kelas. Kan Aing kelas di atas, 3 kelas itu. Semua pada ngumpul di satu kelas. siang, Rek. Siang, Puasa. Terus udah kan anjing ini gimana, wah udah panik pokoknya situ kan, udah anjing udahlah kacau gitu. Udah chaos banget. Panggil guru, ini ente nanya lagi yang kerasukan itu Riri. Iya, goblok, adik kakak bisa tahu angkot apa gitu kesini kan. Aing bingung anjing bisa sampai ke sekolah anjing. Ini mereka nggak mungkin naik motor kan anjing. Udah ya bawa sama guru tadi, dibawa ke ruang guru, dibacain udah keluar dibawa ke UKS. Simpan di UKS. Dan setelah di UKS, Aing udah balik lagi ke atas, ke kelas teman Aing.
ada yang nyamperin ke kelas. Mereka dia nggak ikut di acara kemarin. Dia tuh bilang, Rik, gara-gara yang kerasukan, ada satu lagi kerasukan, gara-gara waktu kemarinnya bareng sama Aing ada di kasus itu, dia kerasukan, makanya laporin ke Aing, Rik, si Fahmi kerasukan. Siapa lagi tuh? Ada Yang cowok cowok. salah satunya. Yang kabur? Aing nggak sebutin namanya. Ya yang pulang, yang kabur waktu nyari orang tadi ya. Itu kerasukan. Hah, ceng teh. Kenapa bisa? Dia di kelas marah-marah, ngamuk, baba-baba. Anjing, tenaga cowok itu udah edan banget. Anjing, tenaganya udah tenaganya emang gede. Dari awal. Emang udah gede tenaganya, kebayang kan kalau kerasukan gimana tenaganya. Nah itu udah Aing lari ke bawah, lapang SMP itu kan gede. But Aing muncul dari sini, kelas teman Aing yang kerasukan di sini. Dia udah di luar kelas, Terus? udah berdiri diam. Ngapain? Pas diem, Terus? pas Aing mau nyamperin, dia langsung lari ke arah UKS. Wah, ngebut banget Aing larinya, kenceng. Sumpah. Sumpah. Motong lapang ke tengah lapang lari, masuk ke UKS. Langsung masuk di UKS itu kan di sekat. Misalnya di UKS itu ada tempat buat misalnya yang sakit, tempat buat nyimpen barang-barang eskul ini gitu kan. Di dalam itu banyak. Pas sudah itu, dia masuk ke salah satu sekat dan itu tempat penyimpanan bola basket. Tembok nggak ada jalan lagi, ada kalender. Dia tiba-tiba diem depan kalender. Aing di belakang kan, Aing masuk ngeliat dia udah diem depan kalender. Aing di belakang, Aing diem aja. Langsung dia pas ngeliat kalender dia gini-gini Cuget. gitu aja, kiri kanan langsung anjing ngapain tuh? Mi istighfar Mi, dia ngebalik lari Beda. lari ke Aing nyamperin, kayak ternyata yang masuk ke dia tuh macan. Ujing terus. Mau nerekam gitu ke Aing, pas gini Aing ngehindar, gitu kan. Heeh. Dia keluar, jadi ada sekali itu kan ada tirai gitu, di tirai Aing minggir, dia keluar, Aing langsung jatuh kantep, anjing aman. Dah balik lagi kayak film-film hantu anjing sumpah. Masa sih? Demi Allah, Aing kan jadi gimana ya, ngeliat ruangan nih, terus ini kayak ada sekat, ada ruang, ada space. Ini langsung ada tirai buat nutupin masuk ke ruangan itu. Dia dari sini, dia lari, Aing masuk ke space yang belah sini yang kosong, Gini. dia keluar kan otomatis. Aing waktu ngehindar tuh jatuh, duduk aja Aing teh, dan dia udah keluar, dia balik lagi, nyekek Aing, nyekek sumpah. Tek aja Aing udah, Allah, Aing udah teriak-teriak di sana. Yang ada di UKS, yang di sebelah ada ruangan pramuka, keluar semua ngebantuin Aing, ngebalik, ditindihin sama 6 orang. Dan 6 orang mental. Masa sih, Rik? Serius anjing, itu asli parah banget di UKS. 6 orang mental. 6 orang mental di situ. Tek aja udah balik lagi, tindihin lagi, manggil langsung guru agama, dibacain. Dan di situ ada selingan yang bodor. Apa? Ada satu guru masuk. Lagi dibacain sama guru agama. Dibacain, dikasih minum, disembur, di apalah pokoknya. Tiba-tiba masuk satu guru fisika orang dulu masuk. Ada bapak itu masuk. Ini kenapa? Ini Pak kerasukan. Sambil megangin, ambil panik. Ini lagi guru satu lagi ngebacain, bapak datang. Ini kenapa ini? Ini Pak kerasukan. Oh yaudah, bapak ke kantor dulu. Terus siapain sih masuk kan? Balik lagi aja. Anjing cai itu GJ udah kan. Udah cepet dibacain, akhirnya dia keluar. Udah aja simpan. 3 kan langsungnya di UKS ininya. 3 teman Aing. Dan itu tuh kayak mapai. Dan akhirnya teman Aing yang matanya kena masuk juga. Dia bukan masuk sih, kayak diserang gitu, cuma dia bisa ngelawan. SMP berapa sih? SMP 31 931 Bandung, angkatan 2013. Yang ketua OSISnya Tori. Ya, oke. Next Rick. Udah kan ya, pas udah gitu teman Aing yang matanya kena itu, dia juga kena ternyata. Dia udah panik waktu di UKS, dia udah Rik Aing mau bener, dia udah bisa ngerasain itu kan, udah mau balik, akhirnya dia pindahin Aing tidurin di UKS, simpen, duduk, akhirnya dia pingsan tuh. Pas tiba-tiba dia, yang lain udah pada pingsan kan, 4-4-nya pingsan 4-4-nya. Yang satu temen Aing yang cewek yang terakhir pasukan itu, yang cewek yang matanya kena, dia langsung dia tuh kayak ngigo, dia tuh merem tapi Rik tulungan Aing disamperin, anjing itu keringatnya sampai dia tidur tapi kayak abis lari, anjing keringatnya keluar terus. Anjing itu kemana? Tolongin Aing ini Aing disamperin, bapak Aing harus apa sana. Istighfar nyebut sini istighfar nanti. Ada nyebut pas itu Aing diserang disamperin. Wah, dia udah Aing gimana? Anjing enggak tahu kan itu. Udah istighfar dulu, sebut. Ya Allah Akbar, astagfirullah. Akhirnya dia di sana aja. Aing mikir udahlah gitu kan, Aing pikir udah aja. Udah gitu
Akhirnya semuanya udah disadarin, tuh nggak ada apa-apa lagi di situ. Gua pulang kan udah akhirnya aman, tuh pulang ke rumah masing-masing, beres sekolah. Dan besoknya mamahnya temen aing yang pertama nelpon, si ini kerasukan lagi. Di Yang rumah. mana? Yang pertama yang pertama banget, Yang pertama mana? yang Yang cewek di kaca. Oh yang di iya. kaca yang itu. Mana Nelfon mamahnya? ya itu, nelfon lagi mamanya tuh, nelfon mamanya, ini kerasukan lagi. Terus Ke rumahnya lagi dibacain sama orang pintar. Dia tuh sampai teriak-teriak kan, berapa kali anjir itu? 3 hari Berturut-turut. berturut-turut, 3 hari berturut-turut teriak-teriak kan. Oh, jadi keluarnya sampai teriak-teriak itu udah parah banget. Dan ternyata itu beda. Hah? Bukan Roh yang bukan roh, bukan si makhluk Itu udah- yang beda. Itu udah jebol anjir, pembuluh darah, pembuluh Makhluk yang beda. spiritnya. Dan setelah dia udah dikeluarin, wah udah sampai dikeluarin sampai wah teriak-teriak banget pokoknya. Sudah keluar pingsan, dipindahin ke kamarnya tidur. Dan si orang pintar itu ngobrol sama orang, sama indungnya, sama kakeknya, sama neneknya, sama temen orang lagi. Dia tadi kerasukan 7 makhluk halus. Itu udah bolong aja itu fix. 7 makhluk halus. Dan ininya ada benar-benar udah bolong bisa. Makanya cuma 7 aja nanya. Pak, 2 yang 2 itu termasuk dari 7 itu ada 2 yang termasuk dari rumah saya enggak? Ada. 5 berarti nambah. Sampai anjing udah nggak tahu. Ini tuh dibilangin dia tuh lemah sama yang kayak gitu, gampang. Gara-gara udah kemasukan yang satu itu, gampang jadi yang lain masuknya. Dan 6-6-nya pada masuk ke dia gitu. Dan yang adanya pun masuk ke situ ikut. Jadi 7 di situ. Dan sampai sekarang udah lah aman kalian. Tapi yang teman-teman orang udah kelar, saudara orang. Yang mana? Ada saudara ini mah. Dia dulu kuliah di Unpad. Dia di Banjar tadinya. Kuliah ke Unpad kan. Di Jatinangor. Dia malas nyari kosan, ya udah di rumah aing walaupun sama-sama jauh. Di rumah aing gitu kan. Kebenaran yang di atas kamar kosong. Aing mau cerita, dia itu nggak lama loh, seminggu dari kejadian itu, dan seminggu kemudian saudara Aing datang mau tidur di atas. Aing kan mau ngasih tahu tapi takut dia nggak jadi, takut dia Inung Aing tahu gitu kan. Udah aja. Pas akhirnya ini saudara orang udah nginep di atas kan. Dia kuat berapa lama ya? Sebulan ada, dan akhirnya setelah sebulan itu ada kejadian. Aing tidur di bawah, belum tidur. HP babe orang di ruang tengah, tiba-tiba bunyi. Bingung kan? HP babe orang bunyi. Alarm itu jam segini kan? Nggak mungkin gitu kan? Alarm tengah malam jam 12:30 itu. Ngapain alarm? Tiba-tiba ini orang bangun, keluar, mau angkat telepon. Halo? Kedengeran kan kencang volumenya. Bilinda, ini Bella, saudara Aing di atas telepon. Ini Bella. Kenapa Bel? Mang Diki bisa ke atas nggak? Kenapa Bel? Udah Mang Diki ke atas aja dulu. Saudara orang telepon ke bilang Mang Diki babe orang. Babe orang dibangunin ke atas. Orang pura-pura tidur sih, pura-pura orang aja nih. Kalau ada yang turun, saya bilang cerita Ke mana? ke babe Inung orang. Aing belum tidur kan? Aing dengerin. Indung mana? Waduh. Terus Tapi Inung Aing nggak tahu ada kejadian itu sebelumnya. Tadi saudara Aing bilang, pertama saudara Aing belum tidur. Tangga di rumah orang tuh tangga besi. Kalau ada yang nginjak mau segimanapun pasti bunyi deng deng, pasti gitu suaranya. Soalnya emang udah goyang gitu kan, deng deng pasti bunyi. Ada suara orang naik tangga. Saudara Aing pertama mikirnya itu pembantu. Saya siapa Jam tahu berapa itu? 1:30 malam, Oke. jam 12 lah ambil. Itu ya mungkin ngambil jemuran kayak yang jualan di dalam atau gimana, pokoknya takutnya gitu kan. Manggil saudara langsung, Mbak, nggak nyaut. Suara tangga lagi, deng 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 deng, sampai akhirnya udah nginjak ke yang paling atas, udah sampai ke lantai atas, udah kedengaran suara jalannya. Manggil lagi, Mbak, nggak nyaut. Tiba-tiba masuk, ada lorong itu kan, lorong masuk, masuk pintu, lorong, kamar. Ini gudang sih sebenarnya, gudang. Yang kedua tuh, saudara orang di kamar pertama, ada yang lewat. Katakan tuh di bawah pintu satu ada bayangan kan, ada orang lewat, kelihatan gitu. Aing juga lah waktu itu. Ini sering nih ada orang Ya, lewat. kayak gitu. Itu kayak gitu. Ada orang lewat. Mbak, masih nggak nyaut. Di atas nggak ada. Di situ kan ventilasinya ada ventilasi anti nyamuk gitu kan. Nah, di situ
Di situ ada bayangan juga. Hmm. Si Mbak nih kan, Mbak, sama-sama nggak nyaut, bingung kan? Langsung pintu yang keluar balkon kebuka, krek, jauh suaranya, pintu balkon, kayak mikirnya gitu. Terus pintu yang sebelah yang gudang kebuka, krek. Kan banyak dus-dus kan situ, dus ngegeser, serak, suara kresek keinjek, terus ada hiasan piring-piringan yang di tembok, langsung tang, bunyi, akhirnya tambah chaos, tambah parah, soalnya udah berisik banget. Tapi nggak kedengeran di bawah, nggak ada suara apa-apa di bawah tuh. Aing belum tidur kan sebenarnya. Langsung udah nelfon saudara yang di situ. Babe Aing naik, berhenti karena semuanya berhenti. Dibawa ke bawah cerita itu dan akhirnya dia tidur di kamar Aing. Jadi kan kemarin kesana 2. Pas pagi-pagi Aing iseng, Teh Bella kok di sini? Pura-pura nggak tahu. Iya tadi malam ada sesuatu di atas. Kenapa Teh? Enggak, udah cerita aja Teh, nggak apa-apa. Nyeritain sama yang diceritain ke Babe Aing. Langsung Aing cerita. Sebelumnya seminggu kemarin, sebulan kemarin di sini tuh ada kejadian. Langsung, pantesan gitu kan Babe. Akhirnya saudara Aing kalau mau tidur di atas pasti bawa teman yang nginep. Kalau nggak ada teman nginep, tidur di kamar Aing. Nah, Yes. sampai sekarang ya udah ada Suka apa-apa. masih ada sih. Sedikit masih suka. Kok kan kamar atasnya teh Kamu tidur di atas? enggak, aku di kamarnya Torik. Atasnya kamar Torik tuh langsung kamar atas kan. Suka ada duk. Ya gitu. Kayak gimana? Ya kayak ada suara jalan duk. Atau Dan- ada suara benda. Dan Aing pernah tuh sekali Aing nggak sadar, Aing pernah suka nyantai di balkon luar. Nyantai di balkon luar, nyantai di luar, ngerokok, bawa kopi, bawa cemilan. Sempet Aing tuh ngelamun, Aing tuh sadar Aing tuh ngelamun, sadar Aing tuh ngobrol, sadar Aing tuh gak ngobrol sama siapa-siapa, tapi Aing tuh terus aja ladenin ada yang ngomong deh. Ngerti nggak? Gimana? Gila. Aing tuh ngelamun, Maya tahu Aing ngelamun nih gitu kan, diem aja. Tapi Maya tuh nggak bisa ngebalikin, cuma itu tahu Maya ngelamun, diem. Terus ada yang ngomong, Maya tahu di situ Maya sendiri, Kamu mana balas? tapi tetap Maya balas ngomong. Sering. Iya, Aing kayak gitu Maya. Iya ngobrol aja tuh, langsung dari Aing teh. Bentar, Aing ngobrol sama siapa? Oh mereka, udah Aing teh diem lagi kan, Ada gitu kan. kakak yang itu. Bener masih kayak kamu masih ada ya di rumah mana? Masih ada, cuma ya. Si udah Fira nggak pernah digangguin. Enggak, sampai terakhir pokoknya dulu tiap ada orang baru ke rumah Aing, teman atau siapapun yang baru ke rumah Aing pasti digangguin. Dia langsung digangguin semua. Enggak. Aku nggak pernah. Waktu dia ke rumah tuh sebelumnya juga teman Aing emang udah nggak pernah digangguin. Sebelumnya emang parah sih teman Aing nginep dulu kan. Setelah kejadian itu Aing ngeberaniin diri tidur di atas. Tidur di atas. Aing sendiri nggak pernah diganggu. Aing bawa teman dari gudang diketok. Kan bukan tembok kan kayu gitu kan, dikasihnya kayu. Dek. Itu Tapi- tiap malam. Tapi kayaknya Dek. mereka teh kayak emang suka sama kamu gitu. Jadi Iya. kalau ada yang masalah menyangkut sama kamu teh mereka teh ikutan. Pasti ke Aing terus. Kayak waktu itu berantem sama aku ikutan. Hah? Dianya yang kena. Aku dimarahin. Aing pernah ribut sama dia. Ya udah aku aja yang cerita. Dan Aing gak sadar. Aku aja yang cerita. Emang nggak. Jadi waktu itu sempet aku teh kan ngekos di rumahnya temannya Tori. Karena emang rumahnya kosan gitu. Temen Aing yang kecakar sama yang matanya kena. Dia. Nah itu temennya dia itu. Nah ya sebut aja namanya Panca. Di rumahnya Panca. Terus kan emang ngekos gitu. Terus di situ tuh emang ada suatu kejadian yang bikin Torik tuh marah sama aku. Marah banget lah pokoknya. Di situ kan asalnya ada Panca kan di situ. Terus kata Panca teh, yaudah urusin aja lah sama kalian gitu. Dan dia juga nggak enak. Pas di kamar dia tuh kan pintu ngebuka, jendela ngebuka gitu kan. Terus dia tuh tiba-tiba marah-marah. Asalnya marah-marah biasa, tapi dia tuh seketika nangis. Pas nangis, Siapa Panca? dia. Torik. Torik. Rasukan. Aku nggak tahu. Terus nangis, marah-marah, terus tiba-tiba mukul lemari. Terus. Sampai si pintu lemarinya, yang lemari yang kayak gitu ya, gitulah gitu. Kayu copot. Sama dia ditonjok dar, langsung dia teh nonjok tembok nangis. Terus tiba-tiba aku kan bingung ya harus gimana. Dia marah-marah mau mukul aku.
Masa sih? Udah mau Aing nggak mukul, tahu, aja diceritain teman aing gitu. udah mau mukul banget, udah kayaknya kalau di situ udah mau nyekek, udah mau mukul segala rupa. Nyekek mah udah sih, pas mau mukul gitu ada Panca datang, Rik ngus katanya teh. Terus si Toriknya teh nyender gitu di situ. Nangis terus lama-lama tangannya gini makin kencang. Aku kan bingung ya, nggak tahu harus apa. Terus tiba-tiba dia teh nangis, terus tiba-tiba diem. Langsung aku sama Panca teh lihat gitu. Terus tiba-tiba ketawa. Siapa? Gitu. Dia Mampus terus. langsung pas udah ketawa gitu. Aku kan makin bingung, nangis lagi. Nah, teman teh ketawa, nangis. Terus makin bingung. Terus Rik nges sama si Panca teh dibaca-bacain gitu. Terus Baca langsung teh ada air minum kok nggak salah, ada nggak ya, pokoknya dia teh minum gitu. Sudah minum teh dia teh didudukin gitu. Pas didudukin aku teh bingungnya makin bingung, sama aku teh gitu terus ya, sama aku teh kayak diusik terus. Dia itu malah nangis terus ketawa lagi. Terus kata si Pancanya teh, udah Fir, nah, jangan digituin. Nah, langsung dia teh tiba-tiba bangun melihat ke si Panca. Terus dia teh manggil ke Panca, naon Rik, nah, nunjuk ke aku, ini siapa? mampus terus. Langsung aku di situ teh nggak bisa ngomong apa-apa, yang takut tapi sedih gitu. Langsung aku teh diem. Langsung dia teh gitu, ini siapa, sambil nunjuk aku gitu. Kita nanya berulang-ulang. Di situ aku teh nangis, nggak ngomong apa-apa. Sama Pancanya teh diginiin, misalnya kau bisa Torik, nih Rik, nih Vira, gitu. Siapa? Terus dia malah nyebutin siapa coba? Nama mantan ya? Yang mana? Yang waktu itu kerasukan. Mampus. Nyebutin nama mantan yang itu. Nanya. Ya, langsung nanya. Ini mana? Langsung sama Pancanya dia nanya si mantannya itu teh berkali-kali, sampai sama Pancanya teh dijawab, nggak ada, itu mah udah kemana gitu, udah nggak bareng-bareng lagi, sekarang mah adanya ini. Tapi pas udah jelasin kayak gitu teh, tetap aja Torik teh nanyain dia terus nggak kenal aku sama sekali. Pokoknya teh gara-gara marah gitu sama Pancanya teh dimarah-marahin. Ya dia tahu diomongin segala rupa, langsung udah ya, nah yang itu mas udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama Toriknya. Yang sekarang mah adanya ini, jadi kamu nggak usah ganggu lagi ya. Langsung si Toriknya nangis, marah-marah. Iya kayak marah-marah gitu, karena emang sebelumnya ada masalah sama aku kan. Terus tiba-tiba diem, udah aja diem, bangun aja dia tuh biasa lagi. Pas bangun azan maghrib, langsung si Pancanya teh, pantesan keluar dah azan gitu dong. Langsung aku teh, oh jadi Torik tadi teh kesurupan. Pergi aja si Pancanya teh, nggak ngomong apa-apa ke aku teh. Akhirnya dia teh tiba-tiba sama aku teh, Rik, langsung, dia teh, aku siapa? Apa ya kamu? Aku siapa? Apa? Ke dia teh kayak, aku siapa? Ya Vira lah. Aku teh situ udah thinking out loud. Kapan itu? SMA kelas 3 Tahun lalu dong. tahun lalu baru. Kemarin. Kayak emang ngejagain Torik banget. Itu beda suka mana sih dua-duanya. Aku nggak tahu energinya segede apa, tapi kebanyakan cowok itu yang ngikutin pasti cewek. Cewek itu yang ngikutin, sebenarnya cowok yang ngikutin cowok jarang, cewek yang ngikutin cowok itu juga jarang sebenarnya. Cewek itu jarang ada yang ngejagain. Aing kasih tahu aja, makhluk astral itu lebih seneng sama cowok. Ini waktu Aing konjur itu dibuka portal, itu yang mau ikut cewek semua. Nah, Open audition. iya bener loh Fir, itu bener kayak open audition. Siapa yang mau ikut sama Lutfi katanya. Di kalau waktu itu dicari, nama aku ditulis, terus si Sam tuh lagi megang kertas. Dia langsung ambil pulpen cepet-cepet nulis namanya. Pas Aing liat, oh, Vi sebut namanya katanya. Aing sebut, itu langsung dimasukin. Tapi Aing sih nggak pernah ngeliat langsung gitu. Tapi kalau
kalau aing ngerasa diganggu energi gitu dia minta kenalan dan lain-lain aing sering gitu. Karena emang aing minta buat dia tunjukin wujud ke aing gitu. Gitu. Udah beres. Dah. Tapi serem loh, ini seru loh cerita yang terakhir banget. Itu bangsat banget ya. Anjing asli. Itu ceritanya Pengalaman dari dia paling SMP sampai kenal sama aku nyambung gitu. kena gitu, masih sama pelakunya. Pelakunya masih sama. Terus dia sempat minta sebelumnya kan, nanti nanya, "Sob, jangan ngeganggu lagi. Kalau nggak mau ngeganggu, mau minta apa biar nggak ganggu lagi?" Pengen kamar di atas, aing merinding anjing. Kamar di atas pakai lampu remang-remang sama disimpan bunga melati. Enggak, aing turutin. Bahaya anjing itu. Kalau diturutin malah minta terus Nah, kamarnya. energi makin besar. Terus Makanya teh, kan oh aing- iya udah. Aing kasih lampu tapi warna putih. Dan nggak aing simpen aja, yang biarin. Dan di situ langsung babe aing masangin apa? Poster-poster, bukan poster ya, poster-poster ayat kursi, baca-bacaan gitu kan kamin sana di atas. Udah. Tapi masih ada sih kadang. Iya, pas yang kejadian yang terakhir itu yang si Torik kayak gitu, kenapa aku menyimpulkan itu yang di rumahnya dia? Si Panca bilang, ini mah yang ngikutin Torik, yang ngejagain. Panca yang bilang. dua ya berarti ya. Mm-mm. Terus apa sih? Terus dia ngomongin orang yang sama yang Waktu dikaitkan kejadian. waktu pas kejadian, kan nanyain dia terus kan. Nah terus pas emang masa-masanya aku ke rumahnya dia tuh emang udah nggak pernah ada gangguan, jadi nggak tahu aku gitu. Udah nggak ada apa-apa. Pokoknya terakhir aing sempet aja ada satu orang teman aing yang emang bisa pernah ke rumah waktu itu, teman sekolahan. Dan masuk kelas datang. Terus tiba-tiba dia diem, aing teh ngambil setelan itu mau apa ya, aing teh mau pergi pokoknya. Nah, tiba-tiba dia langsung diem, ngelihat sekitar, ngelihat atap, ngelihat tembok, kata apa? Rick, di dia pernah ada kejadian ya? Kejadian naon? Ya pernah ada kejadian ngemunculin diri, ngerasukin orang, langsung beres-beres tuh, kayak cabut. Anjing, aing deh, bahas-bahas aja sialan. Itu aja. Udah beres. Nah, Berarti beres. kamu di rumah nggak ada? Di rumah aku nggak tahu sih, di rumah aku yang kedua yang di komplek itu Sebenarnya ya. sering ada, tapi akunya nggak terlalu make it real gitu, jadi Rumah Nggak mau aing dibahas. ini udah kok jangan, aku masih di sini Rumah ceritainnya aku. pas aku di rumah lah gitu. nggak Fer, rumah aku Video ini call. nggak ada apa-apa, kosong, bersih dan udah di garmin waktu itu. Bapak yang percaya banget sama yang kayak gituan, kan orang Jawa yang kejawen dulu, Iya. agamanya bukan Islam, Chinese Jawa gitu. Terus digarmin, ditempelin apa gitu. Mobil aing aja itu mandi kembang kalau mana itu. tujuh rupa, mandi kembang 7 rupa yang putih. Bapak kan emang percaya kayak gitu. Ini udah digarmin, nggak ada apa-apa pisan. Nah, aing ngebawa 2 creature masuk dengan followersnya. Nah, disitulah aing udah bilang ke mereka, kalau mau nunjukin jangan ketahuan babe sama indung aing. Please pisan ini mah kata gitu kan. Aing udah bikin kesepakatan. Jadi mereka nunjukin kalau aing belum tidur. Mau tidur? Belum tidur. Oh. Itu sering banget ada bayangan tuh yang bawa gitu jalan. Tapi bayangannya bukan orang. Tau ular gak sih, ular kalau jalan gimana? Gitu. Itu sering banget. Itu aing udah bilang, aduh kata yang teh, malam-malam kata yang teh. Ya sok masuk aja kata yang teh. Duduk di sini aja yang bisa ngerasain Rik. Tiba-tiba ada aja gitu. Ada bayangin ya, aing kan nggak bisa, Takut aing nggak bisa tidur dengan cahaya. Ini tuh totali mati semua. Aing tidur, dia duduk di sini, kelihatan banget sama aing. Bok, dia duduk, gede anjing, cewek. Tapi aing biasa aja. Aing tenang kalau ada dia. Entah kenapa aing lebih tenang kalau ada dia. Aing lebih tenang banget. Oh, terus aing kan balik kayak ada yang ngeliatin aing pas aing ngeliat. Oh, kata gitu. Aing lebih tenang, aing ngeliatin aja. Justru ya Rik ya, aing takut kalau aing udah keluar kamar ini, nggak ada yang ngejagain aing. Aing takut dia nggak mau keluar juga gitu loh. Kalau di sini tuh aing benar-benar nyaman. 2 orang itu tuh beneran ada di laci aing, satu duduk di sini, satu lagi entah muter di sini apa gimana. Jadi aing nggak takut gitu loh. Jam 3 subuh aja aing keluar. Itu dulu ya waktu aing masih penakut. Aing keluar itu aing pengen cepet-cepet masuk ke kamar. Aing pengen cepet-cepet masuk ke kamar. Aing takut di bawah dia ngeliatin aing.
Aing lagi jalan ke WC itu di bawah dia ngeliatin Aing kayak gini. Aing suka mikir kayak gitu. Anjing. Makanya Aing langsung main ke sini, Aing langsung ngadu ke dia kalau misalnya ada apa-apa. Aing langsung ngadu ke dia, terus Aing langsung tidur lagi gitu loh. Nah, temen Aing nggak pernah dia berani tidur di sini. Pasti digangguin. Kebanyakan sih digangguin tuh temen Aing, karena dia nggak suka kalau temen Aing tidurnya di sini nih. Ini tempat dia soalnya. Karena dulu Aing tadi Norvesel juga di situ kan. So itu dia guys buat paranormal experience kita yang mungkin berjam-jam dan bakal gue bikin berpart-part. Pasti penasaran banget, Torik lagi ngomong, gue tiba-tiba cross dissolve tersambung. Oke, Dan Aing beneran merinding. Udah. Gara-gara apa? Tadi pas Aing cerita, demi Allah tadi merindingnya sampai sini loh. Udah. Serius, bohong. Udah. So request kalian sudah kita penuhi. Kalau kalian pengen kita cerita-cerita balik, komen aja di bawah.